Kisah mengharukan Uwais Al-Qarni. Nama beliau adalah Abu Ammar bin Amir bin Jas'i bin Malik Al-Qarni Al-Murabi Al-Yamani. Uwais Al-Qarni lahir tahun 594 Masehi dan meninggal tahun 657 Masehi atau 37 Hijriah. Dilahirkan di Yaman saat peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ia seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah, namun belum pernah bertemu dengan beliau. Ia tidak memiliki saudara satupun. Yang Uwais miliki hanyalah seorang ibu yang sudah tua renta, buta, dan lemah. Uwais Al-Qarni sendiri juga mendapat ujian, yakni sebuah penyakit sopak pada tubuhnya yang belang-belang. Meskipun keadaan yang seperti itu menjadikan Uwais pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Siapakah Uwais Al-Qarni ini? Rasulullah bersabda, dia adalah seorang laki-laki yang bermata biru, berambut pirang, dada bidang, perawakannya sedang, dan kulitnya sawo matang. Biasa menundukkan pandangannya, menaruh dagunya di tempat sujud, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, sambil membaca Al-Quran, lalu menangisi dirinya sendiri. Ia mengenakan pakaian dan mantel dari kain wol. Ia tidak terkenal di bumi, namun sangat terkenal di kalangan penghuni langit. Apabila ia bersumpah dengan nama Allah, maka dia pasti melaksanakannya dengan benar. Cirinya, di sebelah bahunya ada bintik putih. Pada hari kiamat kelak akan dikatakan kepada hamba Allah, masuklah kalian ke dalam surga. Namun dikatakan kepada Uwais, berikanlah syafaat. Lalu dia meminta syafaat kepada Allah untuk orang-orang yang jumlahnya sama dengan suku Rabia dan Mundar. Wahai Umar, wahai Ali, jika kalian bertemu dengannya, maka mintalah dia supaya memohonkan ampunan bagi kalian berdua. Niscaya Allah akan mengampuni kalian berdua. Kisah Uwais dan ibunya. Dari hadis Rasulullah di atas menunjukkan bahwa beliau memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan, sampai-sampai doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang membuat Uwais menjadi seperti itu? Hal itu disebabkan karena Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Salah satunya, kisah yang paling terkenal adalah saat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Dahulu, Uwais hanya memiliki ibu yang sudah tua. Apapun permintaan dan keinginan sang ibu selalu ia turuti. Namun, ada salah satu permintaan ibunya yang kala itu sulit sekali ia turuti, yakni membawa ibunya pergi haji. Zaman dahulu, jika pergi ke Mekah, maka akan melewati gurun pasir yang tandus dan panas. Juga membutuhkan kendaraan serta bekal yang banyak untuk menuju ke Mekah. Pada saat itu, Uwais sangat kebingungan. Di sisi lain, ia adalah seorang yang sangat miskin dan tidak mempunyai perbekalan yang mencukupi serta kendaraan untuk memberangkatkan haji ibunya. Namun, ia tetap ingin menuruti permintaan ibunya. Uwais terus berpikir dan mencari cara agar bisa menuruti permintaan ibunya tersebut.
Akhirnya, ia menemukan sebuah cara yang sangat nekat. Ia membeli seekor lembu dan membuat kandang di bukit. Setiap hari, Uwais menggendong lembu tersebut dari bawah sampai ke atas bukit, sehingga banyak yang mengira Uwais sudah gila. Tapi apa kalian tahu untuk apa Uwais melakukan hal tersebut? Ternyata hal itu ia lakukan sebagai bentuk latihan agar ia kuat menggendong ibunya sampai ke Mekah. Subhanallah. 8 bulan berlalu, lembu itu semakin gemuk dan otot Uwais pun semakin kuat. Musim haji, Uwais mendatangi ibunya dan menyanggupi permintaannya. Namun ibunya benar-benar tidak mengira kalau Uwais akan menggendongnya sampai ke Mekah. Baginya, ini adalah cara yang sangat nekat. Akhirnya, Uwais menggendong ibunya yang sudah lumpuh tersebut dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Perjalanan yang sulit ia tempuh demi baktinya kepada sang ibu. Uwais berjalan dengan tegap dan kuat sampai ke Mekah. Bahkan ketika tawaf pun, Uwais tetap menggendong ibunya. Sang ibu sangat terharu dan menangis karena telah melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga, jawab Uwais dengan tulus dan ikhlas. Allah memberi karunia-Nya kepada Uwais kesembuhan pada penyakit sopatnya. Hanya tertinggal bulatan keputih pada tekuknya. Ada juga yang mengatakan pada telapak tangan. Hal itu sebagai tanda agar Uwais mudah dikenali sesuai sabda Nabi kepada Umar dan Ali, bahwa kelak mereka akan bertemu dengan pemuda yang mempunyai tanda bola putih pada telapak tangannya, yaitu Uwais Al-Qarni. Itulah kisah sebagian Uwais Al-Qarni dan ibunya. Kisah mengharukan Uwais dan Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun berlalu, apabila telah datang kepada Umar sekelompok dari Yaman, beliau selalu bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir?" Mereka menjawab, "Iya." Lalu Umar pun berjalan mendekati Uwais dan bertanya, "Apakah engkau adalah Uwais bin Amir?" Dia menjawab, "Iya." Kemudian Umar bertanya lagi, "Dari Bani Murad kemudian Bani Taran?" Uwais menjawab, "Iya." Umar bertanya lagi, "Apakah engkau pernah terkena penyakit belang, kemudian Allah menyembuhkannya, kecuali yang tersisa hanya sebesar dirham?" Uwais menjawab, "Iya." Umar bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki ibu?" Uwais menjawab, "Iya." Umar bin Khattab pun berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang Uwais bin Amir bersama utusan yang datang dari Yaman, dari Bani Murad. Dia memiliki penyakit belang. Lalu Allah menyembuhkannya, kecuali yang tersisa hanya sebesar dirham. Dia memiliki seorang ibu yang sangat dia taati dan dia perlakukan dengan baik. Apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka dia akan melaksanakannya dengan benar. Jika engkau mampu untuk meminta kepadanya agar dia memohonkan ampunan untukmu, maka lakukanlah." Dari hadis Nabi di atas,
Maka Umar terus mengulangi permohonannya agar Uwais mau mendoakan ampunan untuknya. Umar berkata kembali, "Mohonkanlah ampunan untukku, wahai Uwais." Uwais menjawab, "Apakah pantas orang sepertiku memohonkan ampunan untuk orang sepertimu, wahai Amirul Mukminin?" Namun Umar terus mengulangi permohonannya. Maka Uwais pun memohonkan ampunan untuknya serta berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah Umar bin Khattab." Begitulah kisah Uwais Al-Qarni bersama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wafatnya Uwais Al-Qarni. Berita meninggalnya tabi'in Uwais Al-Qarni telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa Uwais Al-Qarni sebenarnya. Selama ini tidak ada yang mengetahuinya, sehingga banyak penduduk Yaman yang tidak tahu keutamaannya. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena permintaan Uwais kepada Umar agar merahasiakan tentangnya. Dan setelah meninggal, para penduduk Yaman baru mendengar sabda Nabi mengenai Uwais yang terkenal di langit tetapi tidak dikenal di bumi. Subhanallah. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, kisah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Allah